Assalamualaikum sanakku, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Hayo, siapa di sini yang masih berjuang untuk mendapatkan jabatan sebagai pegawai negeri sipil? Apakah kalian tahu apa itu pegawai negeri sipil? Nah, jadi pegawai negeri sipil atau disingkat dengan PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional oleh pejabat pembina kepegawaian serta mendapatkan mandat tugas dalam satu jabatan negeri atau tugas negara lainnya yang kemudian disebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Nah, dan di dalam video ini saya akan berbagi tips agar kalian bisa lolos administrasi dan bisa ke tahap berikutnya yaitu seleksi kompetensi dasar. Jadi simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti saya dan intro dulu ya. Oke, sanaku, saat ini saya berada di perbatasan Kabupaten Batu Selatan dan Kabupaten Kapuas. Bisa kalian lihat di belakang saya ini adalah perbatasannya ya. Jadi saya saat ini ingin menuju ke Palangkaraya dalam melakukan tes SKD CPNS tahun 2024 ya sanaku. Oh ya, saya saat ini sendiri ya, jadi tidak ditemani anak dan istri saya. Oke, saya ke Palangkaraya menggunakan sepeda motor ya, sanaku bisa kalian lihat sendiri. Ini adalah sepeda motor saya yang selalu setia menemani saya, saking setianya ini sanaku. Sendal saya itu nggak mau pisah dari sepeda motornya sanaku. Oke, mungkin saya akan berbagi tips bagaimana cara agar lulus lulus administrasi CPNS ya sanaku. Oke, mungkin saya akan berbagi tips bagaimana agar lulus tes administrasi, maksud saya administrasi CPNS. Sambil di jalan ya sanaku saya menjelaskannya. Oke. Inilah dia tips agar kalian lolos administrasi. Yang pertama, pembuatan akun. Bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara mendaftarnya, silakan kunjungi ke web yang berikut ini. Silahkan daftar di bagian menu buat akun. Nanti di sana kalian disuruh memasukkan nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nomor handphone, dan alamat email aktif. Pastikan semua data sesuai dengan KTP ya agar mempermudah pendaftaran. Kalau sudah, nanti kalian akan diarahkan ke halaman selanjutnya ke formulir langkah 2. Dan di sini silahkan lengkapi biodata diri, kemudian unggah foto atau hasil pindai scan eKTP. Lakukan swap foto atau selfie, jangan pakai filter ya. Lalu buat kata sandi serta pilih pertanyaan dan jawaban pengaman, kemudian tekan tombol lanjutkan. Berikutnya, sistem akan menampilkan formulir langkah 3 berupa pengecekan ulang data. Pada tahap tersebut, kalian harus memeriksa kembali isian data. Apabila data masih salah, tekan tombol kembali, sementara bila data sudah benar, ketuk tombol proses pendaftaran akun. Yang kedua, pengisian biodata. Setelah akun berhasil dibuat, silakan kalian login menggunakan nick dan kata sandi yang telah dibuat. Pada tahap ini, kalian diminta melengkapi data seperti data ijazah, agama, tinggi badan, status perkawinan, akun media sosial, dan mengisi tanda tangan digital. Tips dari saya untuk tanda tangan harus sesuai dengan yang ada di KTP ya. Ketiga, pemilihan jenis seleksi dan formasi. Pada tahap ini kalian akan memilih jenis seleksi. Silakan pilih jenis seleksi CPNS. Dan pada tahap ini kalian harus memilih jenis formasi, mengisi kualifikasi pendidikan, jabatan, lokasi tes, indeks prestasi kumulatif atau IPK, akreditasi hingga perguruan tinggi. Keempat, pengisian data riwayat pekerjaan dan penulisan ilmiah. Berikutnya, kalian diminta mengisi riwayat pekerjaan dan penulisan ilmiah jika ada. Pada kolom riwayat pekerjaan, kalian harus mendeskripsikan pengalaman kerja maksimal 3.000 karakter. Apabila kalian tidak memiliki riwayat pekerjaan dan penulisan ilmiah, maka bisa melewati tahapan tersebut dengan menekan tombol selanjutnya.
Yang kelima, unggah dokumen. Pada tahap ini kalian harus mengunggah beberapa dokumen seperti surat pernyataan dan surat lamaran bertanda tangan dan dibubuhi materai atau materai sesuai kebijakan ya. Kemudian KTP, ijazah asli, transkrip nilai asli, serta pas foto formal terbaru tanpa filter. Apabila dokumen berhasil diunggah, maka layar akan menampilkan notifikasi sudah diunggah. Yang keenam, periksa resume pendaftaran. Tahap terakhir yang harus kalian lakukan adalah membaca dan memeriksa ulang data-data yang telah diisi. Tekan tombol sebelumnya untuk memperbaiki data. Setelah sudah yakin data isian benar dan lengkap, klik tombol akhiri proses pendaftaran. Pada tahap tersebut, kalian sudah tidak dapat mengubah data. Kemudian, pelamar bisa mencetak kartu pendaftaran CPNS. Ya, itu tadi tips dari saya agar lolos administrasi ya, Sanakku. Oh ya, ada yang tahu nggak saya ini sekarang ada di mana? Yap, betul sekali Sanakku. Saat ini saya berada di bawah jembatan Kahayan. Jembatan Kahayan ini merupakan jembatan terpanjang yang ada di Kalimantan Tengah ya. Oke, setelah ini saya ingin mencari tempat istirahat dulu ya Sanakku untuk persiapan SKD besok. Oh ya, jadi hari ini hari Jumat tanggal 18 Oktober bulan tahun 2024 ya Sanakku. Jadi saya itu tes SKD-nya besok ya Sanakku. Dan malam ini juga saya akan memberi tahu kepada kalian apa-apa saja persiapan saya untuk menghadapi tes SKD besok ya Sanakku. Oke, doakan kita semua lolos ya Sanakku, dan doakan juga saya pribadi, doakan juga saya semoga lolos SKD. Lolos SKD nanti saya akan ke tahap berikutnya yaitu tes SKB. Semoga saya bisa ke tahap selanjutnya ya Sanakku. Oke, Sanakku jangan kemana-mana, tapi ikuti saya Sanakku. Untuk persiapan tes SKD, saya memanfaatkan media YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain yang lewat di beranda saya dalam membahas soal-soal CPNS tahun kemarin. Tidak hanya itu, kalian juga bisa latihan tryout secara gratis melalui website resmi Badan Kepegawaian Negara melalui website berikut ini. Dan bagi kalian yang ingin menambah wawasan lagi, bisa mencoba tryout lain seperti Skill Academy, ASN Institute, tryout simulasi CAT, jadi ASN, Kari CPNS, tryout ID CPNS, Bisa CPNS, Sobat CPNS, dan Siap CASN. Hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika tes SKD adalah yang pertama, jaga kesehatan seperti menjaga pola makan dan tidur teratur. Kedua, datang lebih awal. Ada sebagian peserta yang terlambat karena tidak memperhatikan hal ini. Kalian harus datang 60 menit sebelum acara dimulai. Lalu membawa KTP dan kartu peserta ujian. Di sini kalian diwajibkan membawa KTP atau tanda pengenal lainnya seperti kartu keluarga. Serta jangan lupa membawa kartu peserta ujian yang kalian unduh di website sebelumnya ya. Lalu kemudian mengenakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu seperti kemeja putih polos tanpa corak untuk laki-laki dan perempuan. Memakai pita hijau di lengan kiri, ini untuk khusus formasi Kementerian Agama ya. Menggunakan celana panjang berbahan kain warna gelap dan bisa juga menggunakan rok di bawah lutut untuk perempuan. Bagi yang berjilbab bisa menggunakan jilbab warna gelap. Tidak diperkenankan memakai kaos, celana, atau rok berbahan jeans serta memakai sandal. Dan hal yang sangat penting dari semuanya yakni jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu apa-apa saja sih yang dilarang saat tes berlangsung? Hal-hal yang dilarang yakni membawa buku catatan, jam tangan, perhiasan, ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flash handphone, atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun. Kemudian membawa senjata api atau tajam dalam bentuk dan jenis apapun, menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
bertanya atau berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung, menerima atau memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seizin panitia saat seleksi berlangsung, keluar ruangan seleksi kecuali atas izin panitia, membawa makan dan minuman, merokok dalam ruangan, menyebarkan soal seleksi melalui media apapun, melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun. Oke, saudaraku, jadi saya sudah melaksanakan tes SKD ya, saudaraku. Jadi hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan. Mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi kalian semua ya. Jadi untuk soalnya itu ada 100 soal dan waktu yang diberikan itu 110 menit. Jadi kalian tidak harus terlalu lama berpikir ya, jangan terlalu lama berhitung. Itu yang saya lakukan. Saya terlalu lama membaca soal dan terlalu lama berhitung. Nah, jadi kalian itu ketahui dulu ya berapa passing grade dari tiap-tiap kelompok soal. Contohnya kayak TWK kan, TWK itu passing grade-nya itu 65. Nah, jadi kalian kalau nya sudah yakin jawabannya itu minimal betul 13 soal ya untuk TWK. Soalnya kan itu passing grade-nya 65. Jadi kalau kalian sudah yakin 13 soal itu benar, kalian bisa langsung loncat ke TIU. Nah, di TIU itu ada passing grade-nya lagi. Passing grade di TIU itu 80 ya kalau nggak salah. Ya, sekitar 80 ya. Nah, jadi kalau kalian sudah merasa yakin beberapa soal, kalian bisa langsung lompat ke soal berikutnya, ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi gitu ya saudaraku. Kalau yang saya lakukan, saya mengerjakan TWK, fokus ke TWK dulu dari awal sampai habis baru ke TIU. Nah, itu jangan ya saudaraku, karena itu bisa membuang-buang waktu. Nah, itu yang saya lakukan, kesalahan saya. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Oke, habis ini saya mau balik lagi ke Puntok ya saudaraku. Dan saat ini saya berada di Bundaran Besar di Palangkaraya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya saudaraku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.